Sejarah Islam. Periode sejarah Islam dibagi menjadi 3 masa utama: klasik, pertengahan, dan modern. 1. Periode klasik 650 tahun, 1250 Masehi. Periode ini merupakan puncak kemajuan dan kejayaan peradaban Islam, ditandai dengan ekspansi wilayah yang sangat luas dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masa Khulafa al-Rasyidin 632-661 Masehi. Masa ekspansi dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar tahun 632 sampai tahun 634 Masehi, memerangi pemberontak Perang Ridha dan memulai ekspedisi ke Syria dan Irak. Umar bin Al-Khattab tahun 634 sampai tahun 644 Masehi, ekspansi terbesar, menaklukkan Syria, Perang Yarmuk, Mesir, dan Irak Persia, mendirikan lembaga pemerintahan dan mengatur administrasi negara. Utsman bin Affan tahun 644 sampai tahun 655 Masehi, perluasan berlanjut ke Tripoli, Cyprus, dan Asia Kecil. Masa ini ditandai dengan standarisasi mushaf Al-Quran. Ali bin Abi Thalib tahun 655 sampai tahun 661 Masehi, masa penuh konflik internal, fitnah Kuba, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin, yang memecah umat dan mengakhiri sistem kekhalifahan berdasarkan musyawarah dok. Masa dinasti Umayyah 661-750 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, menandai perubahan sistem pemerintahan dari khilafah menjadi monarki. Hereditas kerajaan turun-temurun, pusat pemerintahan Damaskus, ekspansi puncak, perluasan wilayah mencapai Afrika Utara, Maghrib, Andalusia Spanyol di bawah Tariq bin Ziyad, hingga ke Asia Tengah dan Sindi India. Kekuasaan Islam mencapai batas-batas terjauhnya, penyebab kejatuhan, gaya hidup mewah penguasa, sentimen anti-Arab dari kelompok Mawali non-Arab, dan konflik internal dalam keluarga dinasti. Masa dinasti Abbasiyah 750 tahun, 1258 Masehi, menggulingkan Umayyah dan memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad. Masa keemasan Golden Age, terjadi perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan peradaban. Dibangunnya Bait Al-Hikmah, pusat penerjemahan dan perpustakaan. Tokoh penting, Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Keterlibatan non-Arab, perang kaum, Persia dan kemudian Turki semakin dominan dalam administrasi dan militer. Masa disintegrasi politik tahun 1125 Masehi. Meskipun peradaban dan budaya masih maju, kekuasaan politik Abbasiyah mulai terpecah. Munculnya dinasti-dinasti lokal, banyak dinasti kecil yang berdiri sendiri, seperti dinasti Fatimiyah di Mesir dan Buiyyah di Persia. Meskipun mengakui Khalifah Abbasiyah hanya secara simbolis, kehancuran periode klasik diakhiri dengan serangan Mongol di bawah Hulagu Han yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi, menamatkan kekuasaan Abbasiyah secara total. 2. Periode pertengahan tahun 1251-800 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemunduran intelektual dan kemunculan 3 kerajaan besar pasca kehancuran total oleh Mongol. Masa kemunduran tahun 1251-500 Masehi. Masa transisi setelah kehancuran Baghdad, aktivitas intelektual hampir terhenti. Islam terbagi antara wilayah Arab yang dikuasai Mamluk dan wilayah Asia Tengah yang dikuasai Mongol. Masa 3 kerajaan besar tahun 1501-800 Masehi. 3 kerajaan Islam besar muncul dengan kekuatan militer dan budaya baru. Kerajaan Turki Utsmani, berpusat di Turki, berhasil menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 Masehi. Kekuasaannya meluas ke Eropa Tenggara, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Kerajaan Safawi, berpusat di Persia Iran modern. Kerajaan ini menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara dan sering terlibat konflik dengan Utsmanin. Kerajaan Mughal, berpusat di India, terkenal dengan pencapaian arsitektur dan budaya yang megah seperti Taj Mahal. Akhir periode, menjelang akhir abad ke-18, ketiga kerajaan ini mulai melemah akibat konflik internal, korupsi, dan kebekuan pemikiran taklid. Sementara Eropa mulai bangkit dan melakukan ekspansi kolonial. 3. Periode modern 1800 Masehi sekarang. Periode ini dikenal sebagai masa kebangkitan atau pembaharuan Islam. Titik balik dimulai dengan invasi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798 Masehi. Kesadaran invasi ini membuka mata umat Islam terutama di Mesir terhadap kemunduran mereka di bidang militer, teknologi, dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan Barat. Awal pembaruan, umat Islam mulai melakukan berbagai upaya reformasi di bidang pendidikan, militer, dan politik untuk mengejar ketertinggalan dan mendapatkan kembali kejayaan yang hilang.